kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang menjawab saya. Saya akan memberikan masalah sertifikasi pencerahan. Menterinya dulu. Itu jelas ya, kalau ini kan negara itu kan menjamin kebebasan ya pada rakyatnya untuk beragama dan menjalankan aliran agama itu sesuai dengan apa yang dianutnya. Nah, kalau bagi ini ada sertifikasi untuk penceramah, kita itu mendapat tanggahan sahan dari para ulama-ulama, tapi kok saya lihat kesininya itu seakan-akan mau dipaksakan juga untuk dilaksanakan sertifikasi itu. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ini adanya teror dari ulama kita, apalagi sampai melukai, bahkan sampai membunuh. Ini kemana Komnas HAM itu? Biasanya kalau ada kejadian-kejadian itu mereka berteriak-teriak, ya. Tapi dengan nyata, ya, beberapa peristiwa ulama-ulama kita disakiti seperti bahkan ada yang terbunuh, satu pun nggak ada yang teriak. Apalagi Bapak Presiden kita. Yang lain-lain kan banyak ngomong, tapi giliran ini mana nggak ada. Nah, saya rasa ini negara juga harus bisa dong menjaga rakyatnya dan melindungi rakyatnya. Ini udah jelas ya, itu perbuatannya. Kenapa ini bisa muncul? Yang pertama di saya lihat banyak ada sangat-sangat. Kemudian yang kedua akan mengubah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila dan Ekasila. Akhirnya mendapat tantangan. Dan setelah itu yang saya amati adalah kejadian-kejadian seperti tawar ulama-ulama di daerah-daerah tadi. Nah, saya ini di daerah saya di Sungai Putih, kita sudah sepakat kalau ada ulama-ulama yang memberikan ceramah, kita akan jaga di atas panggung, di bawah panggung juga. Jadi apabila ada orang yang nyolong masuk, kita hukum. Nah, ini yang menjaga. Jadi kesepakatan kita bersama saudara-saudara kita yang ada di Sungai Putih. Jadi jangan dibiarkan, karena kita kesel. Begitu ketangkap, buntut-buntutnya akhirnya gila. Itu aja yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa para ustaz kita, para kiai kita, ulama-ulama kita di Jakarta Pusat sangat well informed dan sangat peduli dengan keselamatan dan nasib para ulama dan nasib umat Islam. Jazakumullah khairan katsiran. Saya ingin mencoba menjawab beberapanya. Pertama terkait dengan perlindungan ulama kepada siapa? Ya ini memang seharusnya secara prinsip ini adalah kewajiban negara. Memang masalahnya belum ada undang-undang yang spesifik yang khusus terkait dengan pelindungan ulama tokoh agama. Itulah yang sedang disiapkan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dulu waktu kampanye kan kami mempunyai janji untuk membuat undang-undang tentang pelindungan ulama, tokoh agama, dan simbol agama bila kami dimenangkan dalam pemilu. Tapi nyatanya kami belum dimenangkan dalam pemilu. Di Jakarta ini kami masih baru dapat di Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri kami baru dikasih 2 gitu, dari 7. Jadi kita belum menang. Di tingkat nasional kita baru dikasih 50 kursi dari 565 kursi, jadi masih jauh banget. Tapi apakah kemudian PKS melupakan janjinya? Enggak. Sekalipun kami belum dimenangkan, dan kalaupun kami nggak melaksanakan, ya syaratnya sudah gugur. Gitu kan. Tapi karena kami merasakan bahwa ini adalah bagian daripada etika berpolitik, dan kemudian kewajiban kita kepada sesama untuk saling bantu-membantu, apalagi kepada para ulama, kita harus melindungi mereka, maka kami sudah sejak tahun ini, sejak awal tahun kemarin, maksudnya sejak awal tahun 2020, kita sudah mempersiapkan pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan ulama, tokoh agama, dan simbol agama. Alhamdulillah, itu sudah diterima di DPR untuk menjadi rancangan undang-undang program legislasi nasional prioritas. Tapi memang judulnya menjadi perlindungan tokoh agama. Tentu tokoh agama umat Islam yang namanya ulama. Karena PDIP nolak kalau namanya ulama. Gitu. Mereka maunya takut kalau ini hanya spesial umat Islam. Padahal kan tidak, ini hanya untuk semuanya. Akhirnya diterima. Perlindungan tokoh agama. Ini sudah masuk diterima, dan kami sudah selesai membuat draftnya. Sudah kita mulai sosialisasi kepada tokoh-tokoh ormas, ke Muhammadiyah, ke MUI, ke Wahda Islamiyah, kepada PUI juga sudah, Ustaz. Dan
Ini akan terus kita lanjut sosialisasinya nanti ke MDI, juga ke tokoh-tokoh yang lain, ormas-ormas yang lain. Mohon didoakan agar ini lancar. Kalau ini lancar, maka kita mempunyai undang-undang yang khusus untuk melindungi para ulama kita, sehingga tidak boleh dan tidak bisa semena-mena dilakukan tindakan menyimpang seperti yang kemarin. Tiba-tiba kemudian dinyatakan gila dan kemudian tidak jelas finalnya. Kalau di Amerika Serikat yang mayoritasnya adalah non-Muslim dan bahkan mereka adalah negara sekuler, di Amerika Serikat itu ada undang-undang yang melindungi para pastor, namanya Pastor Protection Act. Ini negara sekuler, Amerika mayoritas non-Muslim, negaranya bikin undang-undang melindungi pastor. Nah, Indonesia, negara berketuhanan Yang Maha Esa, negara Pancasila, mayoritasnya Muslim, begitu banyak kejadian pendoliman terhadap para ulama, masa nggak ada undang-undangnya. Inilah yang kemarin kita pikirkan, kita janjikan, sedang kita kerjakan. Mohon doa, mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Supaya dengan cara itu, maka niatan kita membela ulama, membela umat akan bisa betul-betul terwujud. Dan ulama-ulama kita akan kemudian mempunyai proteksi untuk kemudian bisa diselamatkan. Jazakumullah khairan untuk para ulama-ulama kita yang telah menyepakati untuk membela para ulama, ormas-ormas dari Pokam Muhammadiyah, dari Banser, dari FPI, PA212, dan tadi tokoh-tokoh kita menyatakan mereka sudah sepakat untuk melindungi para ulama, dan itu ada satu hal yang memang sewajarnya dan seharusnya dikerjakan.